Zaman rupangan bagus mau injang di dada. Tidak bagus mau injang di dada. Tidak bagus mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali di video pembelajaran. Jangan lupa like dan subscribe channel Le Muslim agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru. Hari ini kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran pertama. Siapkah anak-anak untuk menerima pelajaran hari ini? Mari kita keluarkan buku tulis untuk mencatat hal-hal penting dari video pembelajaran berikut ini. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. John Logie lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baet mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani. Tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Setelah membaca teks, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf pertama, topik masalah, yaitu penemuan televisi. Kemudian, paragraf kedua, deret penjelas, yaitu prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya, gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Kemudian paragraf yang keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Televisi berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi mampu mengubah peradaban dunia. Perhatikan penggalan-penggalan
kalimat bercetak miring pada teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Kemudian kalian diskusikan pada pembelajaran berikutnya. Kalimat yang bercetak miring, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Berbagai informasi dari televisi, berita dari dalam dan luar negeri, film, gelar wicara, sinetron, komedi, musik, kesenian rakyat, dan kuis. Kemudian pengaruh televisi dari segi pendidikan, pengaruh positifnya, 1. Memperluas wawasan. Kemudian yang kedua, membantu proses belajar. Yang ketiga, memperkaya pengalaman hidup. Yang keempat, menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Kemudian pengaruh negatifnya, 1. Mengganggu waktu belajar pada malam hari. Yang kedua, melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Selanjutnya, pengaruh televisi di bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh positifnya, menjadi sumber informasi dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pengaruh negatifnya, muncul banyak informasi atau pengetahuan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Lihat gambar di bawah ini, perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman rupangan bagus mau injang di dada. Tidak bagus